warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Bella Nur Aziza, NIM 2022 06050404 dari 1 Farmasi 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tablet ampicillin. Ampicillin merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri pada bagian tubuh seperti saluran pernapasan, pencernaan, jantung, dan lain sebagainya. Ampicillin ini termasuk antibiotik dari golongan penisilin. Obat ini dapat membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Ampicillin ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus seperti pilek dan batuk. Dan perlu diingat bahwa ampicillin hanya dapat digunakan dengan menggunakan resep dokter. Monografi ampicillin. Berikut ini merupakan sifat fisika dan kimia dari ampicillin. Yang pertama yaitu ampicillin berbentuk anhidrat atau trihidrat yang mengandung tidak kurang dari 900 mikrogram dan tidak lebih dari 1050 mikrogram. Pemberiannya yaitu ampicillin ini berbentuk serbuk hablur putih dan tidak berbau, serta kelarutannya sukar larut dalam air dan metanol, tidak larut dalam benzen dan kloroform. Untuk penyimpanan ampicillin harus diletakkan dalam wadah yang tertutup rapat dan disimpan pada suhu ruangan yang terkendali. Bentuk sediaan ampicillin. Bentuk sediaan obat ampicillin ini sangat berbagai macam. Seperti ada tablet, kaplet, sirup kering, suspensi, dan serbuk injeksi. Tablet ampicillin sendiri mengandung sejumlah ampicillin anhidrat atau trihidrat yang tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 120%. Jenis tablet obat ampicillin ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu bukan tablet kunyah dan yang kedua yaitu tablet kunyah. Seperti pada tabel yang tertera pada PPT ini. Efek samping dan bahaya ampicillin. Obat ampicillin ini dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti sakit perut, mual, muntah, diare, ruam merah, dan keputihan. Jika efek samping ini dirasa semakin memburuk, maka konsultasikanlah ke dokter. Tandanya apa aja? Ya, seperti urin berwarna gelap, kemudian timbulnya penyakit kuning. Dosis dan aturan pakai ampicillin. Dosis akan disesuaikan dengan berat badan, usia, dan kondisi pasien. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari aturan pakai dan dosis ampicillin. Seperti untuk tujuan mengobati bronkitis, infeksi listeria. Contohnya jika dewasa, pemakaiannya yaitu 250 sampai 1000 mg setiap 6 jam, sedangkan untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun yaitu setengah dari pemakaian orang dewasa. Farmakologi ampicillin. Farmakologi ampicillin ini adalah inhibisi sintesis dinding sel bakteri melalui ikatan obat pada protein membran bound penicillin binding, atau nama lainnya yaitu PBPS, sehingga dinding sel lemah, kemudian lisis sehingga bakteri tersebut mati. Farmakokinetik ampicillin. Farmakokinetik ampicillin ini dimulai dari setelah obat dikonsumsi per oral, kemudian diabsorpsi di gastrointestinal. Selanjutnya obat ini akan menjalani siklus enterohepatik dan diekskresikan ke urin dan feses. Pada farmakokinetik ampicillin ini melibatkan beberapa fase. Yang pertama yaitu absorpsi.
Obat kurang diabsorpsi secara baik di gastrointestinal apabila dikonsumsi bersama makanan. Absorpsi obat dalam perut kosong yaitu sekitar 30-55%. Setelah obat tersebut diabsorpsi, maka dilanjutkan pada fase kedua yaitu distribusi. Setelah diabsorpsi, obat didistribusikan ke seluruh tubuh pada hati, empedu, otot, dan lemak. Obat ampicillin ini akan menjalani sirkulasi enterohepatik pada fase distribusi. Selanjutnya yaitu proses yang ketiga, yaitu fase metabolisme. Sebagian besar obat ampicillin tidak dimetabolisme. Sebagian kecil obat dimetabolisme dengan cara hidrolisis cincin beta-lactam menjadi penicilloic acid. Kemudian yang terakhir yaitu eliminasi. Waktu paruh obat oral sekitar 60-90 menit. Sebagian besar ampicillin diekskresikan ke urin dalam bentuk tidak berubah, sama seperti amoxicillin. Obat juga dapat diekskresikan ke dalam air susu ibu dan feses. Sumber dari materi yang telah saya paparkan, saya mengambil dari Farmakope Indonesia edisi ke-6 dan website kesehatan lainnya seperti Halodoc, Alomedica, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.